Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Vita Febianti, NIM 202101010049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan dari buku Educational Psychology oleh Robert Slavin. Yang pertama, sudut pandang perkembangan manusia. Aspek pengembangan, anak-anak bukanlah orang yang dewasa. Mereka berpikir secara berbeda, mereka melihat dunia yang berbeda, dan mereka hidup dengan prinsip moral dan etika yang berbeda dengan orang yang dewasa. Kemudian yang kedua adalah masalah pengembangan. Masalah perkembangan yaitu sejauh mana perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman dan apakah perkembangan berlangsung secara bertahap. Kemudian yang ketiga, natur-nutur kontroversi. Faktor biologis memainkan peran yang kuat dalam perkembangan fisik dan faktor lingkungan memainkan peran dalam aspek perkembangan moral. Selanjutnya, teori kontinu dan diskontinu. Teori perkembangan yang berkelanjutan mengasumsikan bahwa perkembangan terjadi dalam perkembangan kecil sebagai kemunduran berkembang. Teori berkelanjutan menekankan pentingnya lingkungan daripada faktor keturunan dalam menentukan pembangunan. Yang kedua adalah Piaget dalam melihat perkembangan kognitif. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah skema. Skema Piaget percaya bahwa semua anak dilahirkan dengan kecenderungan bawaan untuk berinteraksi dan memahami lingkungan mereka. Contohnya, bayi belajar tentang suatu benda dengan cara menggigit ataupun melempar. Menurut Piaget, mereka menggunakan skema yang telah dikembangkan dan mengetahui apakah benda tersebut dapat berbunyi ataupun mengeluarkan susu. Selanjutnya adalah asimilasi. Proses memahami objek atau peristiwa baru dalam hal skema yang ada. Contohnya, bayi ketika melihat benda yang familiar olehnya, maka benda tersebut akan dipegang. Kemudian selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi terjadi ketika cara lama tidak berhasil, maka anak akan mengubah skema yang ada berdasarkan pengalaman barunya. Yang terakhir adalah equilibration, ketidakseimbangan dengan memusatkan perhatian pada rangsangan yang menyebabkan ketidakseimbangan dan mengembangkan skema baru atau mengadaptasi skema lama sampai keseimbangan pulih. Selanjutnya adalah tahap pengembangan Piaget. Yang pertama, tahap sensomotor, usia 2 bulan, bayi menjelajahi dunia dengan mata dan juga motorik. Yang kedua, tahap praoperasi. Pada tahap ini, bayi memanipulasi objek secara fisik untuk menjelajahi dunia. Selanjutnya adalah tahap operasional konkret, usia 7 hingga 11 bulan. Pada tahap ini, anak-anak bisa membentuk konsep, memecahkan masalah. Selanjutnya, tahap operasional formal, usia 11 hingga dewasa. Pada tahap ini, muncul kemampuan untuk menghadapi potensi. Selanjutnya, kondisi hipotesis. Kemampuan lain di usia remaja, menurut Piaget adalah kemampuan menalar tentang situasi dan kondisi yang belum dialami. Yang ketiga adalah hasil riset Piaget. Yang pertama, kritik dan revolusi teori Piaget. Menurut Piaget, perkembangan mendahului pembelajaran. Sedangkan menurut Gilman, kemampuan kognitif anak prasekolah lebih rapuh daripada mereka yang sudah bersekolah. Kemudian yang terakhir adalah neo-Piagetian dan informasi yang dilihat dari perkembangan. Teori neo-Piaget merupakan modifikasi dari teori Piaget yang berusaha untuk mengatasi keterbatasan teori dan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi oleh para pengkritiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.